Selanjutnya, tausiah Ketua Umum Majelis Tanfiz Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh oleh Ayah Tengku Haji Muhammad Yusuf Wahab. Kepada Ayah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setelah sama-sama tanya puja Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan, tuan dan tanya bersama pada Gure Tanya Bersama, juga sebagai wakil Bupati Pemerintahan Aceh Besar Walid, kepada seluruh gure-gure Bandung yang berhadir, pada seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, Kepala Dinas Syariat, Kepala Dinas Daya, juga yang kita muliakan bersama, Gure Tanya Bersama sebagai Ketua MPU Aceh Besar, yang merupakan Gure Tanya juga lunya teman dekat. Kamu siapa-siapa je kopi dari Jerman. Ya. Terjajak dengan Honda Laujen kan. Dari Dayah. Jadi le cerita. Kemudian juga kepada seluruh jajaran pengurus PB Huda yang berhadir, istimewa kepada Ketua Huda yang baru dilantik beserta seluruh jajaran kepengurusan di bawahnya, dan kepada seluruh yang telah dihormati para pembicara sebelumnya, juga kepada seluruh hadirin sekalian yang berhadir di tempat yang mulia, yang mulianya. Lun pertama hana panjang lun pegahaba, tapi atas nama orang tua bagi organisasi Huda Aceh Besar, mungkin ingin mengungkapkan beberapa perasaan yang ingin lo rangkaikan lewat kalimat-kalimat yang kadang lo yakin sendiri han mampu lo sampaikan secara sempurna sehingga betul-betul tersampaikan dalam pemahaman dan rasa khusus kepada pengurus Huda yang baru dilantik. Pertama, lontuannya Ketua Tanfiziah PB pengurus besar. Kadang-kadang telung dulu untuk mikir, apanya yang besar? Apa besar karena memang atas nama provinsi? Karena di situ ada kata provinsi, maka dia lebih besar ketimbang dengan kabupaten. Apa cuma itu besarnya? Sebenarnya PB itu tidak akan pernah besar kalau tidak dibesarkan oleh pengurus yang di bawahnya, kalau tidak dibesarkan oleh PW-nya dan jajaran-jajaran di bawah. Karena sebuah organisasi menjadi besar kalau organisasi itu mampu melakukan hal-hal yang besar. Sebuah organisasi menjadi penting kalau dia mampu melakukan hal-hal yang penting. Kalau banyak hal yang besar kita tidak mampu, hal yang penting terlupakan, akan menjadi organisasi cuma namanya besar.
tapi tidak akan jadi penting. Maka organisasi itu besar apabila seluruh jajaran organisasi sepakat secara bersama untuk menjadi eksekutor bagi hal-hal yang penting dan besar. Dan ini hal yang sulit sekali. Menyebut semua nya ada hana huda kajalan, karena katanya memang latar belakang orang ke pernah semua dan pernah pakan berjalan karena latar belakang tanya memang yang tak jalankan dan yang tak ajarkan. Pernah pernah sembuh. Karena dalam dayah kan pun tak berbuat lenyan perintah semua buat. Mulai semua buat dasar dah dua. Nyan semua buat hidayahnya belajar mengajar, bukan mengajar yang sebenarnya, merno untuk semua buat. Karena nak dah merno maka jalan. Maka persoalan orangnya, persoalan organisasi, kita harus akuilah kita tidak pernah diajarkan secara serius di dalam berorganisasi, apalagi menjadikan sebuah organisasi yang benar-benar terisi oleh sebuah pergerakan. Sementara persoalan seperti yang sudah diutarakan oleh Walid saya ini, banyak sekali persoalan tanpa konsep dan strategi pergerakan. Itu hanya sebuah keluhan dan akan mengeluh terus menerus. Jadi kalau buat semangat yang nak di atas mimbar hanya so eksekusi lapangan dalam forum menggebu-gebu semangat dia. Olehnya persih lagi kuah rulabe. Hana le juga dah ju. Enggak ada julehnya. Maka di sini ini ada hadir juga pengurus Kota Banda Aceh. Aceh besar juga. Saya masih optimis. Sebenarnya kita bisa kalau mau belajar. Tapi tidak akan pernah bisa kalau tidak mau belajar. Dalam hal yang belum pernah kita diajarkan. Kemudian kita mampu kalau mau bergerak. Tapi syarat mau atau tidak. Hal yang tak kalah nuronyo memang menjadi nasib dan karakter umat Islam di negara-negara yang mayoritas umat Islam. Mereka berada dalam sebuah alam penuh dengan modal, ada potensi modal, tetapi mereka tidak mampu mengolah potensi modal itu menjadi modal. Bukan nanggro Acehnya subur, nanggro Acehnya tambang hebat, nanggro Acehnya indah, tupo nanggro Acehnya nanggro kamu, lampunya tupo atago, tambangnya tupo atago. Ini menjadi masalah. Juga komunitas Huda itu berangkat dari komunitas Dayak. Kalau kita lihat potensi, bermacam potensi ada, luar biasa. Saya selalu ingin katakan, kalau komunitas ulama ini mampu memanfaatkan modal yang ada, itu bisa menyelesaikan segala masalah. Karena na modal bagtanyo yang hana bagop, walaupun na yang modal bagop hana bagtanyo. Hai mungkin punya modal peng yang na bagop dan bagtanyo. Tapi na modal bagtanyo hana bagop walaupun kan peng.
Maka orangnya butuh bagaimana mengorganisir potensi itu menjadi sebuah kekuatan. Memang ini PR. Maka hal yang pertama, PR berat bagi mukhlis, bagaimana memfungsikan pengurus teras di sekeliling. Lun PB Huda, yang ketua PB Huda, menyodis fungsi Abi Hasbi, mati PB. Tinggal dia tahu sektari dalam jalan tepu pipu terpegahan bere, insya-Allah tenggelam. Tanya mungkin selalu tak pegah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutan yang terbaik itu bahasa Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita mengerti maknanya, tapi ada yang terlupakan, ada poin-poin yang terlupakan. Keberhasilan Rasulullah itu mampu, pertama rijal haular Rasul itu menjadi eksekutor begitu yang direncanakan di Rasulullah. Kan tukang dengar-dengar tausiah Rasulullah, dengar-dengar tausiahnya enggak di rumah ke bukan, menjadi pelaku. Hebat umat Islam di awal kekuatan Islam, setiap mereka yang memeluk Islam menjadi eksekutor bagi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Urangnya kan temenan enak itu fungsi jajaran pengurus, mereka menjadi eksekutor di bidang tugasnya masing-masing. Ini bukan hal yang gampang di dalam budaya masyarakat kita. Munyo gagal biasa, hana berhasil biasa, munyo berhasil luar biasa. Hanhu kaya bulutnya gitu jala tu. Kaya bulut tapuhu budep haitim hu agak dijala tu biasa. Tapi kaya bulutnya hu dan ikut kaya la elom, ini luar biasa. Kalau ini bisa, insya-Allah Huda menjadi jawaban bagi sebagian persoalan yang rumit di Aceh. Maka dalam halnya program-program yang kadang-kadang yang paling strategis yang harus kita lakukan, tetapi baru itu terjadi di saat kita keluar dari kebiasaan masa lalu kita, baik terbelenggu dengan kebiasaan pesimis. Sebab itu kadang-kadang menonyo nalang kawan nyo kali pegah habar walid saya ni, pegah habar orang lain, gebu-gebu semangat gitu. Terus orang lain panen nyan dikajameun keun menanda pegah. Kaleuh kamu buat ha si. Ya nyan baca dah pegah. Kaleuhnya pulang kanya lebih Tuhan mak dia ada pegah. Pokok jih mufau gadah semangat kita dengar kanya. Kasih pengalaman kamu Tuhan, yang kaleuh kamu tes jameun, kaleuh kamu coba jameun gagal. Hana putak pubut dia kata. Mangkiban wocok bantai deh. Nyan kuluk-kuluk cara demikian. Sebenarnya manusia sukses bukan begitu cara berpikirnya. Manusia sukses itu selalu belajar dari kegagalan masa lalu. Bukan putus asa karena kegagalan masa lalu, belajar. Ilung tingat di makin tanya pernama Hidayah mandung na gagal bak mulai murno tagun bufon. Ya kan? Ilung tingat rolo hai tanya lahir lam daya. Panena makan na urina magu pelon daya pu urina kena urung magu ni patat oh magu ni mana tunggu. Pun ya beut sama langa murno magu.
Nyen bak magun pun muteng bu. Hana pengalaman. Dodo te mutengnya berarti kurang iya. Lehnya magun kedua. Lemia. Kalau mia. Oh berarti kalau baik. Magun ke leh baru pai. Man kita cok kesimpulan. Tamagun pun langsung muteng dodo tak gobah ju. Ha si. Tatagun bereh je ke bereh lah. Nah rumah magun lain baik ke magun. Kali pengalaman long. Ya habis dia orang menyonyan tausiah hadeu. Dasar pengalaman long kali lu magun bereh nyan hanjut ke bu. Pengalaman kat nyan. Menyebut ikut pengalaman kat nyan mandum payah dapat jauh bereh hantam pak dapat jauh bu. Memang pertama gagal, kedua gagal. Semakin banyak gagal, semakin dekat kepada kesuksesan. Semakin banyak salah, semakin dekat kepada kebenaran. Bergerak salah jauh lebih baik daripada pasif diam salah. Anak hai nai pegahaba, hantar tu perno cara pegahaba. Tak pernah orang baca beri kitab, hantar orang pun tepat menyogolong ibaca salah-salah itu deh. Bah salah ile pun, buat salah tak pernah, tak betul. Ini sebagai pemikiran kepada organisasi huda. Long boleh optimis, antara optimis dan pesimis, antara nyongongkan. Jadi pemikiran buat kita sampaikan, hai ta menglapir rupanya HP je hana patre. Hino kasen ni kai tulis sending. Tapi hana delivery je. Jadi hana itama. Ini yang menjadi masalah. Dia telah buka program. Pertai munyo katanya munyo nekalan aja, munyo drone aja ku mukhlis dan betul-betul serius. Nenek pude budak harus siap drone, nenek pude pespa hanudep tiga engkol. Ngan waten engkol kadang-kadang iputah kenang tulung kasihan, busuk engkol lah belajar. Ya. Hai pespa tete engkol iputah tengam kenang tulung kasihan ke. Tetapi munyo tapi yo kakak anak udep pespa ya. Hau belengan start. Kadang bateri anak fungsi. Payah cahaya bateri dan sebagainya. Ini di Cina terjemah juga rohnya. Tapi itu terjemah. Kenapa kan? Menyatakan di huda sekeliling huda itu potensinya luar biasa. Malah ini longkalan keilmuan kadang-kadang menyudayah ya kekatrip yang senior keilmuannya sudah mencukupi untuk dirinya, malah untuk orang awam sudah lebih. Untuk orang awam biasa sekali lebih ilmunya, tetapi bak putruk kedehnya maka orangnya hudanya tantangan yang paling terakhir bagaimana menjinakkan makhluk-makhluk buas dan makhluk-makhluk liar. Orangnya yang kapasapa-sapapa budaya majlis taklim terutuknya ini makhluk-makhluk jina ya. Makhluk jina pegal organisasi pengajian majlis yang teruk makhluk-makhluk jina. Tapi menjinakkan makhluk-makhluk itu bagaimana? Ini ikut juga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang kita ambil contoh dari Rasulullah di dalam menjinakkan makhluk-makhluk liar itu. Sampai pegat model training, merubah yang halikan menjadi muhibban, yang muhibban menjadi mustami'an, yang mustami'an menjadi muta'alliman, yang muta'alliman berproses menjadi aliman. Kahaik kealiman beje ke muta'alliman, kahaik ke muta'alliman ka kerja ke mustami'an,
mustami'an jadi muhibban, alhamdulillah. Mereka bukan predator bagi agama, bukan predator bagi bangsa. Hana mungkinlah yang relah-relah yuk yang tak pergi ke kuota dah. Hai no meno, iji si jai kula sai lah masa. Kiban tak nak pergi ke orang Malaysia. Yang kan? Tapi kurang baik sudah bisa buat mereka menjadi orang baik. Ini apa yang mesti dilakukan? Dan lu sendiri nunduk dengan pemuda, dengan pemerintah. Sekarang menjadi masalah, misalnya di desa, tanyonyo tapran kejahilan. Tetapi disfungsi pemimpin desa untuk memerangi kejahilan itu. Mungkin orang malim yang naik tinan berfungsi, tetapi dengan malim tok kan mungkin dit. Hai mono yang yak buat orang karena karisma orang semua buat. Yang padik bro. Yang item yak buat karena dorongan penguasa pemimpin itu berapa orang? Ini disfungsi. Padahal bagi kitanya orang yang nak ilmu, dan pakai cara polanya supaya masyarakat di desa itu, tokoh-tokoh di desa itu, pemimpin-pemimpin desa itu punya pola menangani anak mudanya. Alangkah baik kalau sudah hadir membangun pola itu dan bekerja untuk itu. Gimana konsepnya? Bagaimana strateginya? Jadi seluruh desa yang halikan je kemuhibban selesai halus sunnah wal jamaah. Mandum desa ada. Nah, apa ini nak? Nah, di peluru tepat. Tapi dia teredukasi dengan baik, tersistem dengan baik, dengan pola penanganan yang baik, maka hal ini harus serius. Mungkin terjadi menyodanya hana serius. Masa sudah masuk organisasi Huda, kita di saat di dalam diskusi berbicara persoalan cukup rumit, narkoba lah, aliran sesat lah, cukup rumit persoalan, tetapi kita bekerja biasa-biasa aja, itu omong kosong. Kalau itu masalah berat, harus tahan berat. Tetapi apabila semua jajaran itu menjadi eksekutor bersama, seberat apapun jadi ringan, insya Allah. Ano tabo tumpuk ano raya ya. Munyo tahu ko si roh pribadi hangep terhabis tangkut. Tu tatanya mbak urangnya ano paraya tumpuk. Hai nu tolong ko ya. Ngoko junyo dek narayano ham jale hasil lo. Mbak urang je pi hati, mandum hati. Tetapi ci mandum dayona limertuh ron pubuk bebiati. Pubuk bebiati mandum pubut tapi kau siapa hempang kau siapa selesai tapi menyoti tiro tajuk bak ketua tajuk nya anu dumpuknya nangku iron tiro nya mutanong gengano ya. Itulah bagaimana menggerakkan. Ini persoalan kita menggerakkan di jajaran kita ini jadi persoalan. Kalau kebukuan ini bisa kita cairkan, insya Allah hidup. Jadi nyan PR orang ikamu PB hudayo hanahan hitam dia pun pengurus besar munyo ilikut iyupnya haik belut mendum ilok kan begah sabe di kampung ti begahnya tokoh je ikeng kelung tokoh malelo. Masa kita jadi tokoh masyarakat handeng merau ape tanya tokoh masyarakat itu sebenarnya tim sesnya masyarakat. Kalau dia sudah jadi tokoh, seberapa sukses masyarakat sangat tergantung tokohnya. Kalau tidak punya pengaruh apa-apa untuk masyarakat, untuk apa kita dikatakan tokoh? Itanya kena lebut je ke tokoh lang kawan orang haik belut nampak pejobu tanya tokoh. Orang tanya tokoh. So tokoh ini. Karena kan tokoh itu pemimpin walaupun tidak formal.
dalam rumah tangga. Tokoh rumah tangga itu orang tua, suami, istri, ayah dan ibu. Sukses isi rumah tangga tergantung tim sesnya. Tim ses siapa? Itulah orang tua, kedua orang tuanya tim ses. Munyo tim sesnya hana bereh nyen gagal isi rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum nara hanjalan tim ses. Tim ses hana bereh. Pesukses itu menjadi penghuni syurga. Begitulah kira-kira. Nyo sebenarnya nyo ni cerna baik-baik dalam pegah. Mungkin yang tering-tering duk dengan ko aulia kali duduk ngelung mufum ya. Mufum. Tapi lo mufum tiganya mungkin tega engkol uyup hangde. Cuma nyepat pai hana-hana beres kita duk lom tak beres. Insya-Allah huda ke depan lebih berkembang, benar-benar menjadi sebuah organisasi yang representatif untuk kepentingan agama bangsa dan negara. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.